Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan jawaban dari soal nomor 1 untuk UAS ekonomi mikro. Berikut jawaban dari saya. Jawaban nomor 1 dari pertanyaannya, soalnya adalah jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi. Terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jelaskan keduanya serta fungsinya. Jawabannya, konsep biaya produksi merujuk pada semua biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Biaya produksi tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori. Berdasarkan jangka waktu produksinya, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek, definisi biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang dapat diubah dalam jangka waktu singkat dan tidak semua faktor produksi dapat disesuaikan. Faktor produksi yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek disebut faktor-faktor tetap. Fungsi biaya produksi jangka pendek umumnya digunakan untuk menghitung biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa dalam jangka waktu pendek. Ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel yang berubah sejalan dengan volume produksi. Analisis biaya produksi, analisis biaya jangka pendek membantu manajemen dalam mengambil keputusan sehari-hari terkait dengan pengelolaan operasi produksi dan alokasi sumber daya dalam periode singkat tersebut. Biaya produksi jangka panjang. Definisi biaya produksi jangka panjang adalah biaya yang dapat disesuaikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengubah semua faktor produksi, termasuk faktor-faktor tetap seperti mesin dan pabrik. Fungsi biaya produksi jangka panjang membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis yang lebih besar, seperti menentukan ukuran pabrik yang optimal, mengevaluasi investasi dalam teknologi baru, atau menentukan lokasi produksi yang paling efisien. Analisis biaya jangka panjang penting untuk perencanaan jangka panjang dan pertumbuhan bisnis. Perbedaan utama antara biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang adalah tingkat fleksibilitas dalam mengubah faktor-faktor produksi. Biaya produksi jangka pendek mencerminkan keterbatasan dalam mengubah faktor-faktor produksi dalam waktu singkat. Sementara biaya produksi jangka panjang memberikan gambaran tentang biaya produksi saat semua faktor produksi dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan yang lebih strategis. Mungkin itu aja jawaban nomor 1 dari saya. Dan terus untuk jawaban nomor 3, soal nomor 3, yaitu bagaimana keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi. Apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Jelaskan. Oke. Keseimbangan jangka pasar persaingan sempurna terjadi karena semua penjual dalam pasar memperoleh keuntungan normal, di mana keuntungan normal adalah keuntungan yang cukup untuk menarik pengusaha untuk tetap beroperasi dalam industri tersebut, tetapi tidak sebesar sehingga menarik masuknya atau keluarnya industri. Ada beberapa faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. 1. Kesesuaian input.
Penjual dalam pasar persaingan sempurna menggunakan faktor-faktor produksi yang berfungsi dengan efisien dan optimal. Jika ada perubahan dalam harga, faktor-faktor produksi, perusahaan akan menyesuaikan faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan keuntungan mereka. Mobilitas faktor produksi. Faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal harus dapat bergerak bebas antara berbagai industri dalam jangka waktu yang panjang. Jika ada perubahan dalam profitabilitas di suatu industri, faktor-faktor produksi dapat bergerak ke atau dari industri tersebut untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. Tidak ada keuntungan ekonomi dalam jangka panjang karena tidak ada hambatan masuk ke industri dan tidak ada keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Penjual hanya akan memperoleh keuntungan normal. Ini berarti bahwa harga yang diterima akan sama dengan biaya rata-rata total. Sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan baru untuk masuk industri atau perusahaan yang ada untuk keluar dari industri. Perubahan teknologi dalam teknologi produksi juga dapat mempengaruhi keseimbangan jangka panjang. Teknologi baru memungkinkan produksi lebih efisien, dapat menurunkan biaya produksi secara keseluruhan yang dapat mengubah keseimbangan jangka panjang dalam industri. Keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna dicapai ketika harga pasar setara dengan biaya rata-rata pada titik di mana ATC minimal. Pada titik ini, perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal, tidak ada keuntungan ekonomi. Jika harga pasar di bawah rata-rata biaya total, perusahaan akan mengalami kerugian, dan beberapa perusahaan mungkin keluar dari industri dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika harga pasar di atas biaya rata-rata total, akan ada insentif bagi perusahaan baru untuk masuk ke industri, yang akan meningkatkan persaingan dan mendorong harga kembali ke tingkat keseimbangan jangka panjang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.